Umami. Nama saya Vinka Marcella. Nama saya Dini Rahmawanti. Nama saya Trisila Filia. Nama saya Lydia Singgada Pitupulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep e-business dan e-commerce yang sudah dibuat oleh kelompok 4 untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi, di sini kami ada beberapa topik yang akan dibahas mengenai materi yang ini. Yang pertama yaitu pengertian, contoh, konsep, peran, hingga hambatan dan tantangan serta potensi penerapan e-business. Yang kedua adalah pengertian, contoh, konsep, peran, hingga hambatan dan tantangan serta potensi penerapan e-commerce. Dan yang terakhir adalah penerapan e-business dan e-commerce di Indonesia. Yang pertama adalah deskripsi e-business. E-business menurut kelompok kami adalah kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan, pelanggan, dan kerjasama dengan rekan bisnis baik individual maupun instansi. Sehingga e-business juga membicarakan tentang siklus waktu, kecepatan, globalisasi, peningkatan, produktivitas, mencari pelanggan baru, dan membagi knowledge di antara institusi untuk competitive advantage. Yang selanjutnya, kami akan membahas mengenai contoh e-business. Di sini kami memberikan 4 contoh. Yang pertama adalah email marketing. Email marketing adalah perusahaan yang melakukan e-business, cenderung melakukan pemasaran melalui email kepada pelanggan, calon pelanggan, hingga klien. Perusahaan ini melakukan proses bisnis secara elektronik. Yang kedua adalah sistem online untuk internal perusahaan. Maksudnya adalah perusahaan e-business membangun dan menjual sistem online yang digunakan untuk internal perusahaan, semisal melacak inventaris, manajemen pergudangan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sistem online manajemen SDM. Biasanya yang menggunakan ini adalah divisi HRD. Biasanya juga mereka melakukan manajemen SDM dengan menghitung upah, tunjangan, mengukur kinerja pegawai KPI, menyimpan data pegawai, dan sebagainya. Yang terakhir adalah sistem manajemen konten. Dalam sini maksudnya adalah atau CMS atau yang disebut Content Management System merupakan alat yang dibutuhkan media. CMS dikembangkan oleh IT developer untuk memudahkan kerja penulis, editor, penerbit, dan sebagainya. Halo, perkenalkan nama saya Safira Umami. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang konsep e-business. Apa sih konsep e-business? Konsep e-business adalah praktek, pelaksanaan, dan pengelolaan proses utama seperti perencanaan produk, pengelolaan pasokan, bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data. E-business ini memiliki karakteristik tujuan yang sama dengan bisnis secara konvensional. Hanya saja e-business memiliki skop yang berbeda. Bisnis mengendalikan pertemuan antara pembisnis seperti halnya rapat di tempat khusus atau sekedar untuk berkenalan dengan proses e-business. Sedangkan e-business mengendalikan media internet sebagai sarana untuk memperoleh tujuannya. Selanjutnya yaitu peran e-business. Yang pertama, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, bisa meningkatkan akses pasar pesaing usaha yang sehat. Yang ketiga, memperbaiki tingkat efisiensi proses penggadaian. Yang keempat, mendukung proses monitoring dan audit. Yang kelima, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Selanjutnya yaitu hambatan dan tantangan serta potensi penerapan bisnis di Indonesia. Yang pertama yaitu kesiapan infrastruktur dan teknologi pendukung seperti saluran telepon. Yang kedua, jumlah pengguna jasa telekomunikasi dan informasi. Yang ketiga, jumlah instrumen seperti personal komputer atau PC, baik desktop, netbook, notebook, tablet, dan berbagai macam handle device. Yang keempat, kemampuan finansial berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh akses informasi yang diperlukan. Yang kelima, keadaan geografis. Yang keenam, kesiapan sumber daya manusia. Yang ketujuh, keamanan melakukan aktivitas e-business.
terutama keamanan dalam melakukan transaksi, seperti yang sering dilakukan pada e-commerce. Yang ke-8, kepercayaan terhadap aplikasi e-bisnis maupun situs merchant. Yang ke-9, keamanan dan terhadap pihak luar yang tidak berkepentingan baik berkemampuan virus. Yang ke-10, kebijakan dalam regulasi mengenai cybercrime. Yang terakhir, pesaing antar perusahaan Dektom. Hambatan tersebut juga memiliki peluang sebagai peran kesuksesan penerapan e-bisnis di Indonesia. Jika dikelola dengan baik, hasilnya adalah kebijakan akan regulasi mengenai cybercrime yang memerlukan peran serta pemerintah menyediakan pengangguan jasa informasi. Kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia juga merupakan salah satu elemen penting yang melibatkan ketiga pihak yang terlibat, baik pemerintah, penyedia layanan maupun pengguna jasa layanan. Infrastruktur yang baik akan menurunkan biaya yang diperlukan untuk pengasihan suatu informasi. Pada akhirnya, penyediaan jasa layanan dapat menurunkan biaya akses sehingga para pengguna jasa informasi dapat menggunakan jasa yang biayanya lebih rendah. Selanjutnya ada pengertian e-commerce. E-commerce atau yang biasa disebut dengan perdagangan elektronik adalah aktivitas yang mendukung penjualan maupun pembelian secara elektronik. E-commerce melingkupi transfer uang, sistem manajemen data, maupun perhitungan stok produk. Jadi apa sih bedanya e-commerce dengan e-bisnis itu? Nah, kalau e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, tetapi e-bisnis tidak hanya mencakup e-commerce saja. Jadi dalam hal ini, e-commerce itu bagian dari sub-bisnis. Sementara e-bisnis meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik termasuk e-market. Keuntungan dengan menjalankan e-commerce adalah kita tidak membutuhkan toko atau kantor seperti yang dilakukan bisnis konvensional atau offline sebagai tempat usaha, tapi cukup dengan memanfaatkan internet, kita dapat melakukan jual beli dengan jangkauan konsumen yang tidak terbatas dengan adanya internet yang dapat diakses selama 24 jam. Selanjutnya, ada 7 jenis atau bentuk e-commerce. Yang pertama ada business to business atau B2B, yang kedua ada business to consumer atau B2C, yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C, yang keempat ada consumer to business atau C2B, yang kelima ada business to administration atau B2A, yang keenam ada consumer to administration atau C2A, dan yang ketujuh ada online to offline atau O2O. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh dari e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli.com. Mereka hadir dalam bentuk website dan aplikasi yang menyediakan berbagai macam produk mulai dari kebutuhan rumah tangga, teknologi, otomotif, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep e-commerce. Yang pertama ada konsep dasar informasi. Konsep yang berbasis dari teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan dalam penggunaan internet. Yang kedua ada analisis sistem. Sebagai penguraian dari suatu sistem informasi menjadi beberapa bagian kecil yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan kesalahan, kesempatan, hambatan, dan kebutuhan. Yang ketiga ada perancangan sistem. Dibuat persiapan dari perancangan rinci terhadap sistem informasi yang akan dibangun. Yang keempat ada mekanisme e-commerce. Cara pembeli dari membeli, melakukan transaksi, dan pembeli sampai di tangan pembeli. Selanjutnya ada konsep lanjutan e-commerce, di mana ada software untuk pembuatan e-commerce untuk mengatur inventarisasi barang dan transaksi penjualan. Yang selanjutnya alternatif pembayaran untuk e-commerce. Ada kartu kredit, PayPal, transaksi banking, ataupun cash delivery. Selanjutnya ada keamanan e-commerce, di mana keamanan e-commerce ini adalah standar enkripsi yang digunakan dalam e-commerce pada saat ini adalah SET atau bisa disebut dengan Security Electronic Transaction.
Materi selanjutnya ada peran e-commerce. Yang pertama, menjadi salah satu solusi mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Yang kedua, banyak investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan e-commerce sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan skala bisnisnya. Yang ketiga, dapat meningkatkan jangkauan pemasaran. Yang keempat, ada pelaku bisnis dituntut untuk bisa beradaptasi dengan cepat agar bisa menjaga kelangsungan usaha. Yang kelima, meningkatkan pemahaman bagi para pelaku bisnis tentang tren dan perilaku di pasar. Yang keenam, ada mudah mengevaluasi dan mengukur efektivitas penjualan. Hambatan penerapan e-commerce di Indonesia. Yang pertama ada kepercayaan. Kepercayaan di sini merupakan hambatan yang sangat menonjol dalam perdagangan elektronik, karena di negara kita tidak sedikit orang yang lebih percaya dengan transaksi langsung atau face-to-face karena mereka bisa melihat sendiri produk yang ingin mereka beli. Yang kedua ada keamanan. Banyak sekali berita-berita di internet tentang pencurian nomor kartu kredit atau lainnya yang membuat konsumen enggan bertransaksi di e-commerce. Yang ketiga ada biaya yang sangat tinggi. Biaya yang sangat tinggi di mana dalam membuka usaha online tentu tidak menggunakan biaya yang sedikit. Biasanya pembisnis yang masuk di dunia online adalah level kalangan menengah ke atas. Lalu tantangan penerapan e-commerce di Indonesia. Yang pertama ada layanan sistem pembayaran, yang kedua arus logistik, yang ketiga karakter konsumen, yang keempat jumlah produk lokal masih kalah dibandingkan produk impor. Penerapan e-bisnis dan e-commerce di Indonesia. Banyak hal yang menyebabkan kurang maksimalnya implementasi teknologi informasi yang berkaitan dengan e-bisnis, mulai dari infrastruktur yang kurang memadai, pemilihan konsultan, pemilihan sistem dan software, biaya pengembangan, proses implementasi, sampai kepada peran manajemen senior perusahaan. Paradigma e-bisnis saat ini menjadi tren teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh perusahaan dengan menerapkan e-bisnis adalah untuk meningkatkan tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih.